Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa kedengeran? Yang sudah masuk? Aditya sama Jeremia? Terdengar, Pak. Oke, baik. Ya, sambil kita nunggu yang lain, kita mulai aja. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan materi minggu kemarin. Jadi materinya tinggal 2 ya untuk mekanika tanah. Materi mekanika tanah kita tinggal tegangan efektif sama distribusi tegangan dalam tanah. Jadi biasanya sih minggu ini, minggu depannya lagi tuh habis sudah materi untuk mekanika tanah. Nah, setelah itu nanti kita tinggal nunggu jadwal UAS dari Unlam nanti. Oke, jadi minggu kemarin kalau kita ingat kembali, kita sudah bicara mengenai permeabilitas ya. Jadi kalau permeabilitas itu mengenai gerakan air dalam tanah. Nah, hari ini kita bicara tegangan efektif. Oke, kita ke sini dulu. Nah, jadi kalau kita ingat lagi fisika dasar di fisika teknik itu ada yang namanya tegangan, ada yang namanya regangan. Nah, ya. Bedanya di mana? Bedanya cuma di arah gaya kalau kita ingat. Kalau tegangan itu menekan, kalau regangan itu menarik. Nah, jadi kalau kita ingat kembali, tegangan itu adalah F per A. Gaya per satuan luas atau Newton per meter persegi. Jadi kalau ada tabung ditekan di arah silindernya, arah diameternya, maka gayanya adalah F per A. Tegangan yang terjadi adalah F per A. Nah, sama kayak tanah. Tanah ini punya berat, punya gamma. Kalian sudah praktikum, tanah itu punya berat. Punya gamma atau berat unit, kilogram per meter kubik, kan ya? Ton per meter kubik, atau gram per sentimeter kubik. Sentimeter kubik. Jadi, tanah ini menekan. Nah, kalau kita lihat titik A ini, yang di tengah, maka kalau kita lihat ke atasnya titik A, ini ada butir tanah, ada air pori di sini. Dan di atasnya ada air. Jadi di atas tanah itu ada air setinggi H. Kemudian dari titik A ke permukaan tabung ini adalah HA. Kita bicara tegangan di titik A. Tegangan adalah gaya per satuan luas. Nah, satuan luas itu adalah meter persegi. Berat tanah itu kita biasa makanya untuk berat kita di tanah pakai gamma. Gamma itu ton per meter kubik. Nah, supaya ton per meter kubik di bawahnya jadi per meter persegi, maka itu harus kita kali dengan H. Maka tegangan total pada bidang AA ini adalah tinggi air dikali gamma air ditambah tinggi tanah, di mana tinggi tanah adalah tinggi tabung dikurangi tinggi air dikali gamma sat. Kenapa gamma sat? Karena tanahnya di sini terendam. Nah, kita ingat kembali. Ada gamma sat, ada gamma dry. Kalau dia terendam, ada air di atasnya, itu gamma sat. Kalau dia kering, gamma dry. Kalau normal kita biasa bilang gamma. Nah, ini karena dia terendam, maka kita makanya gamma sat. Nah, sehingga di sini tegangan gambarnya ini ya, sigma ya, lambangnya. Sigma AA, tegangan di titik AA adalah H kali gamma W
tinggi air di sini dikali gamma air ditambah tinggi tanah. Tinggi tanah adalah HA dikurangi H. Karena tanahnya kan dari sini. Turun H dulu baru ada tanah. Dikali gamma sat karena dia terendam. Nah, jadi dari sini kelihatan rumus umum tegangan adalah gamma kali H. Kalau ada air kita masukkan gamma air. Kalau dia kondisi terendam gamma sat kali H. Kalau dia kondisi kering gamma dry kali H. Di mana hanya adalah tinggi air dalam bejana, HA tinggi tanah jenuh dalam bejana, gamma W adalah berat volume air. Nah, patokannya berat volume air. Berat volume air berapa? Berat volume air adalah 1 ton per meter kubik. Jadi kalau ada air ukurannya 1 kali 1 kali 1 itu beratnya 1 ton. Dan gamma sat adalah berat volume tanah jenuh. Nah, jadi kalau kita bicara tegangan total di tanah ini, maka ada 2 komponen. Pertama ada tegangan air, yang kedua ada tegangan tanah. Nah, sehingga tegangan total atau sigma total dapat dibagi 2, yaitu bagian yang dipikul oleh air di dalam ruang pori yang berhubungan satu sama lain, yaitu tegangan air, dan bagian yang dipikul oleh butir-butir tanah pada titik sentuh antar butir atau tegangan efektif. Jadi yang ini tegangan air. Nah, kalau kita bicara tanahnya aja, maka itu tegangan efektif. Sehingga tegangan total dalam tanah adalah tegangan air tambah tegangan efektif. Di mana tegangan air itu kita lambangkan dengan U, tegangan efektif pakai sigma aksen. Nah, jadi kalau tegangan total itu sigma, kalau ada titik aksen di atasnya ini tegangan efektif. Jadi, tegangan total sama dengan tegangan air tambah tegangan efektif, atau kalau kita balik, tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air. Di mana tegangan efektif adalah sama dengan, ini tadi rumusnya, H kali gamma W tambah HA min H kali gamma sat, ini tadi rumus sigma total, min HA kali gamma W, sehingga persamaannya menjadi min HA min H gamma W tambah HA min H gamma sat sama dengan HA min H gamma sat min gamma W, atau tegangan efektif adalah HA dikurang H kali gamma aksen. Di mana gamma aksen atau gamma efektif adalah gamma sat dikurang gamma W. Nah, jadi kalau misalnya dia posisi terendam, maka tegangan gamma efektif tanahnya adalah gamma sat punya tanah dikurangi gamma W punya air. Sehingga di sini tegangan efektif atau sigma aksen sama dengan HA min H kali gamma aksen. Atau simpelnya adalah tegangan efektif adalah tinggi tanah dikali gamma aksen. Di mana gamma aksen adalah gamma efektif atau gamma boyans sama dengan gamma sat min gamma W. Atau gamma sat min 1 ton per meter kubik. Karena gamma W-nya 1 ton per meter kubik. Nah, sekarang kalau kita lihat gambar ini, maka kalau ditanya tegangan efektifnya, tegangan efektif itu cuma terjadi kalau ada tanah yang terendam. Nah, dan perlu kita perhatikan, kalau kita menghitung tegangan di suatu titik, misalnya di titik A, maka yang kita lihat adalah apa yang ada di atasnya. Kenapa? Karena tegangan itu tadi adalah gaya persatuan luas. Nah, kalau gaya tanah ini kan beratnya dia menekan ke bawah. Jadi yang kita tinjau adalah apa yang ada di atas titik. Jadi kalau ditanya tegangan di A, maka tegangan di A ini cuma ada air di atasnya. Jadi tegangan di A itu adalah tegangan air di atasnya. Nah, tegangan di C ada tanah dan ada air. Tegangan di B juga ada tanah dan ada air.
Jadi kalau misalnya ditanya tegangan terhadap satu titik, lihat yang di atasnya ada apa. Karena yang di atasnya ini yang membuat punya gaya berat yang menekan ke titik itu. Sehingga muncul gaya persatuan luas tadi. Jadi dia nekan gaya berat persatuan luasnya. Nah sekarang di sini kita lihat di gambar 62 ini. Ada titik A di permukaan tanah, di mana di atas tanah ada air setinggi H1. Ada titik C sedalam Z dari A, dan ada titik B sedalam H2 dari A. Nah, kita diminta berapa tegangan di titik A, di titik C, di titik B, dan di permukaan. Maka, nah ini tanpa aliran, kalau ini tidak ada tambahan air, maka tegangan total, kita bicara total, di total artinya semua ya. Total gamma sat ya. Kalau total gamma sat, kita pakai gamma sat kalau total. Kalau efektif kita pakai gamma sat. Maka tegangan total di titik A, kita lihat di sini titik A. Di titik A yang di atas cuma ada air. Maka tegangan total di titik A adalah tinggi air dikali gamma air. H1 dikali gamma W. Nah. Kemudian titik C. Titik C ada tanah setinggi Z di atasnya. Kemudian ada air setinggi H1. Maka tegangan total di titik C adalah H1 kali gamma W tambah Z kali gamma sat. Kenapa? Karena tinggi tanahnya Z kali gamma sat ditambah tinggi air di atasnya. Jadi kita urut aja di atasnya ada tanah berapa lapis, ada air berapa lapis, tinggal gamma kali H tambah gamma kali H tambah gamma kali H tambah gamma kali H. Di atasnya aja diurut langsung. Nah, di titik B, tegangan total atau sigma B adalah H1 gamma W tambah H2 kali gamma sat. Itu untuk tegangan total. Nah, sekarang kita bicara tegangan air atau U. Tegangan air adalah tinggi air dalam piezometer kali H air. Nah, meskipun dia kondisinya kayak gini, tapi tegangan airnya tetap. Contohnya di sini, kalau kita lihat di C, maka sebenarnya kita bisa aja langsung tegangan di C, tegangan air di C adalah H1 tambah Z kali gamma air. Di sini. Itu bisa langsung seperti itu. Nah, sehingga di sini tegangan airnya adalah di titik A, UA adalah H1 gamma W, di titik C, UC adalah H1 tambah Z gamma W, dan di titik B, UB adalah H1 tambah H2 kali gamma W di sini. Jadi kalau tinggi air langsung berapa, kalau tegangan air kita langsung tinggi air berapa dikali gamma. Nah, kita sudah punya tegangan total, punya tegangan air. Tadi rumusnya adalah tegangan total sama dengan tegangan air tambah tegangan efektif. Sehingga kalau kita balik, tegangan efektif adalah tegangan total dikurangi tegangan air. Sehingga di sini, gamma aksen di A sama dengan H1 gamma W min H1 gamma W sama dengan 0. Jadi di titik A sama dengan 0 tegangan efektifnya karena nggak ada tanah di situ. Nah, di atasnya kan cuma air. Nah, sigma aksen C sama dengan H1 gamma W tambah Z kali gamma sat tadi min H1 tambah Z kali gamma W sama dengan Z kali gamma aksen. Karena tegangan efektif bisa juga langsung adalah tinggi tanah dikali gamma aksen di situ. Kan di situ. Jadi bisa aja langsung kalian sigma aksen C sama dengan Z tinggi tanahnya kali gamma aksen. Di mana gamma aksen sekali lagi adalah gamma sat min gamma air. Gamma sat min 1 ton per meter kubik. Nah, tegangan efektif di B adalah H1 gamma W tambah H2 gamma sat min H1 tambah H2 gamma W sama dengan H2 kali gamma aksen atau tinggi tanah dikali gamma aksen langsung. Nah, kalau tegangan total, tegangan air, dan tegangan efektif kita gambarkan, maka gambarnya menjadi seperti di bawah ini. Tegangan total adalah bentuknya seperti ini. Tegangan air seperti ini. Yang C.
Nah, kita lihat di sini semakin dalam tegangan, ini dari 0 ke sini ya, naik terus ya hanya. Semakin dalam, maka tegangannya tambah besar karena beban di atasnya tambah besar. Jadi dia akan ke bawah tambah besar. Nah, ini tegangan total stres. Ini tegangan air atau pore water pressure-nya. Dan ini tegangan efektif atau efektif stresnya. Nah, lihat di sini. Tadi waktu kita menghitung, sigma aksen A sama dengan 0. Jadi di sini dia 0 masih. Di permukaan jelas 0 karena tidak ada gaya di atasnya. Jadi digambarkan, nah ini sebesar apa? Jadi ya kalau kita kasih angka, jadi kelihatan sebesar ini nanti. Nah, sekarang bagaimana kalau ada aliran air? Kita lihat tadi kembali ke sini, gambar ini. Ini kerannya ditutup, jadi tidak ada arah aliran air ke atas. Sekarang kalau kerannya dibuka, half open, maka ada tambahan aliran air ke atasnya. Kenapa? Karena air itu dia dorongnya ke atas, tanah ke bawah. Makanya gamma aksen adalah sigma aksen adalah sigma min U. Sigmanya ke bawah, U-nya ke atas. Makanya minus dia. Nah, kenapa U-nya minus? Karena U itu ke atas. Tegangan air itu arahnya ke atas. Nah, sekarang di sini kalau dibuka, maka yang berubah apa? Tegangan total tidak berubah. Kenapa? Karena tanahnya tetap di situ-situ aja. Yang berubah air. Nah, tegangan airnya ada tambahan. Tambahannya apa? Tambahannya tadi selain di permukaan H1 gamma W, tetap. Nah, yang di C, selain Z tambah H1 gamma W, ketambahan fungsi aliran air, yaitu fungsinya adalah H per H2 kali Z kali gamma W. Nah, H kecil itu yang mana? Kita lihat sini. H kecil mana H kecil? Nah, H kecil di sini adalah perbedaan tinggi kapiler di C terhadap A akibat adanya arah aliran. Jadi kalau tadi kapilernya rata, akibat ada aliran, maka kapiler di C dan di B akan lebih tinggi daripada A. Nah, H per H2 kali Z ini adalah berapa senti sih beda tingginya ini? Nah, jadi di sini adalah H per H2 kali Z gamma W itu ketambahan di pipa kapiler berapa? Sehingga rumusnya menjadi Z tambah H1 per H kali Z per H2 gamma W. Dan di UB adalah awalnya H1 tambah H2 kali gamma W ditambah H kali gamma W. H kali gamma W yang mana nih? Di sini, nih H kali gamma W atas. Sehingga di sini UB adalah H1 tambah H2 tambah H kali gamma W. Nah, karena tegangan totalnya tetap dan tegangan airnya berubah, maka tegangan efektifnya juga berubah. Khususan di A itu nggak berubah. Sigma aksen A sama dengan H1 gamma W min H1 gamma W sama dengan 0. Nah, di C, akibat ada aliran tadi yang masuk fungsi H per H2Z ini, maka sigma aksen C sama dengan Z kali gamma aksen dikurangi I kali Z kali gamma W. Nah, ini adalah akibat adanya aliran air ke atas tadi. I kali Z kali gamma W. I apa? Nah, I adalah di sini fungsi dari Z H per H2 di sini. Nah, sigma aksen B adalah H2 gamma aksen min H gamma W. Sehingga di sini digambarkan ini akan sedikit lebih kecil akibat ada aliran kalau kita bandingkan dengan yang tidak ada aliran. Di mana di sini, nah, kalau ada kasus seperti ini, maka akibat arah aliran ke atas, maka gamma Z berkurang. Jadi contohnya apa? Ya contohnya kalau misalnya kalian bikin bendungan terus atau bikin kolam terus di bawahnya ada bocor. Nah, ada retak, itu kan ada aliran air naik. Nah, maka akibat aliran arah ke atas, sigma aksen berkurang. Di titik C, sigma aksen berkurang sebesar I kali Z kali gamma W. Nah, di mana I adalah gradien hidrolik dalam keadaan kritis, yaitu gamma aksen per gamma W. Nah, kalau kecepatannya bertambah terus sampai sigma aksen C sama dengan 0, maka tanah itu sudah tidak akan stabil lagi, sehingga
dia terjadi boiling atau quick condition, atau kalau kalian pernah dengar istilah terjadi apa namanya itu, yang disentuh likuifaksi. Nah, likuifaksi di situ. Jadi tanah yang awalnya padat itu lama-lama akan jadi cair akibat adanya aliran air ke atas. Nah, itu tadi kalau arahnya ke atas kita buka. Nah, sekarang kalau kerannya kita buka terus kita tambah air dari luar, inflow, maka yang tadinya arah alirannya ke atas sekarang jadi ke bawah. Nah, kalau kasus seperti ini, tegangan totalnya sekali lagi tetap. Yang berubah kembali tegangan air dan tegangan efektif. Tegangan air awal di atas tetap. Nah, yang berubah yang di tanah. UC, akibat ada aliran air dari luar sehingga ke bawah, maka UC, tegangan air di C adalah Z tambah H1 min H per H2Z kali gamma W. Kali lagi H per H2Z yang mana? Ini H per H2Z ini adalah berapa penurunan di sini di pipa kapiler. Dan UB sama dengan H2 tambah H1 min H gamma W. Tegangan air di B adalah H2 tambah H1 min H gamma W. Sehingga tegangan efektifnya akibat aliran air ke bawah adalah menjadi sigma aksen A adalah 0, tetap ya. Sigma aksen C menjadi Z gamma aksen min I kali Z gamma W. Dan sigma aksen B adalah H2 gamma aksen tambah H gamma W. Nah, bedanya tadi, kalau tadi ke atas gamma aksen berkurang, kalau dia ke bawah gamma aksen bertambah. Kenapa? Karena tanahnya dipadatkan. Akibat ditekan kan tanahnya padat. Nah, jadi sehingga di sini dia akan tambah besar. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus yang mungkin terjadi di dalam tanah. Bisa aja tanah itu nggak ada aliran air, bisa aja ada aliran air ke atas, bisa ada aliran air ke bawah. Tinggal kita sesuaikan rumus. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi seharusnya sih kalau menurut e-learning habis minggu ini selesai, kita tinggal 2 minggu lagi materinya habis. Minggu depannya lagi kita habis sudah. Nah, UASnya biasanya sih ini tadi, menghitung tegangan efektif UASnya nanti. Yang utamanya di situ. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa absen ya. Saya belum sempat cek absen portal ini, jadi saya nggak tahu. Semoga nggak ada yang ketinggalan absennya. Oke, saya stop recording dulu.